Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi untuk Ananda sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam rangkaian kegiatan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun jikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anak-anak Bapak, mahasiswa-mahasiswi yang Bapak banggakan, yang memang pada kesempatan hari ini kita menyambung kaji materi yang telah tersampaikan di waktu lalu, ya. Akan tetapi alangkah baiknya kegiatan yang waktu lalu itu sama-sama kita bahas juga pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan bahasa di negara kita. Coba satu orang, siapa yang masih ingat? Ya, Ani, Cici, ya Cici. Itulah karena sering tadi ketemu jadi Bapak lupa namanya. Nah, Cici, silakan. Ya, mengenai pertemuan kemarin tentang perkembangan bahasa Indonesia, silakan Ci. Yang Cici pahami lah. Wah, baiklah. Untuk mengingat kembali, ya, sebelum masuk ke materi ini, materi yang kita bahas pada hari ini, bahwasannya perkembangan bahasa Indonesia itu dimulai daripada adanya kesepakatan bersama kita sebagai warga negara Indonesia, menyepakati bahwasannya adanya Sumpah Pemuda, ya, yang lahir pada tahun 1928. Sehingga para pemuda-pemudi menyepakati bahwasannya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Ingat ya, jangan buku itu disimpan aja, tapi dibaca juga, gitu ya. Oke, gitu. Semangat ya? Semangat nggak? Gitu loh. Ya, kita kembali ke pokok bahasan pada hari ini mengenai ejaan bahasa Indonesia yang dimulai daripada ejaan baku. Siapa yang memahami tentang ejaan baku itu? Silakan. Untuk Cici lah dulu. Menurut pemahaman yang lain, Cici. Atau ini Ana. Ya, silakan Ana. Iya, bagus sekali ya. Ejaan baku itu adalah ejaan resmi yang digunakan pada situasi resmi atau formal, yang nantinya ejaan baku ini bisalah kita gunakan sebagai pengantar atau kita sebagai ruang lingkup akademis tentunya harus bisa memahaminya itu. Ya, kita kembalikan ke pokok bahasan masing-masing, perhatikan slide-nya. Ya, perkembangan ejaan dimulai, ya. Ini melanjutkan dari materi yang lalu. Itu bisa Anda pahami dari mulai ejaan Van Ophusen. Ini Van Ophusen ini orang mana nih? Ana? Belum tahu ya? Oh, sama-sama ya, kita belum tahu juga ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau Anda suka dengan menonton bola, ada Van Persie. Van Persie itu dari Belanda. Jadi Van Ophusen itu berasal dari Belanda. Ya, jadi itu dimulai tahun 1901 sampai 1947. Beralih kepada ejaan selanjutnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947. Selanjutnya ejaan Melayu Indonesia tahun 1954. Bahasa pengantar bahasa Nusantara itu adalah bahasa Melayu.
Ya, mengapa bahasa dari suku Melayu itu tidak digunakan sebagai bahasa pemersatu? Karena khawatir nanti timbul sebuah kecenderungan, yaitu kecenderungan sosial mengapa bahasa suku Jawa, Batak dan sebagainya tidak dipergunakan. Sehingga kita membuat suatu kesepakatan bahwasannya materi yang lalu masih ingat kan? Bahwasannya ya bahasa pemersatu itu adalah bahasa Indonesia. Kembali kepada spesifik kita pada hari ini, yaitu mengenai ejaan selanjutnya, itu ejaan EYD. Ini ejaan EYD ini yang paling lama, ya, sebelum berganti kepada ejaan bahasa Indonesia. Jikalau nanti kamu lulus mendapatkan gelar sarjana penuh derita, ya, atau salah ya, sarjana pendidikan ya, ya, sarjana pendidikan. Ya itulah ada nanti ya sarjana pendidikan. Oleh sebab itu nanti kamu ya akan menganalisis, membahas soal-soal UN, soal-soal ujian nasional yang memang nanti di situ terlampir ada beberapa pokok bahasan tentang ejaan yang disempurnakan. Nah, lebih kurang 5 soal dan sebagainya. Itu bisa Anda amati nantinya. Selanjutnya ejaan yang disempurnakan ini berkisar ya tahun 2015 itu berakhir ya, dan beralih kepada ejaan bahasa Indonesia yang ada pada saat ini. Dari beberapa ejaan ini Anda nantinya bisa mengunduh ini yang ejaan bahasa Indonesia ini pada konsep PDF ya. Anda cari ejaan bahasa Indonesia, bentuknya itu PDF, Anda bisa baca-baca. Sekarang ini sangat mudah mencari buku ya. Jadi nggak perlu lagi Anda jauh-jauh ke sana kemari, akan tetapi ada juga buku-buku yang memang tidak bisa kita dapatkan melalui link-link tertentu. Kita kembali ke pokok bahasan sembari juga ini kita sejenak ya, beberapa menit kita ya salinglah kita menghargai azan ya. Tunggulah beberapa menit ya.
Ya, alhamdulillah. Sembari juga kita melanjutkan materi kita yang hari ini kita bahas dan kita tuntaskan nantinya. Selanjutnya setelah kita memahami tentang ejaan tadi melalui histori dan sejarahnya, tentunya di dalamnya itu ada tanda baca yang bisa kita perhatikan masing-masing. Tampak ya? Tampak ya? Nah, kalau tak tampak mungkin lupa bawa kacamata ya. Kan lupa dia kan. Perhatikan ya. Yang pertama itu dimulai dari tanda baca titik ya. Contohnya itu saya beragama Islam ya. Di situ ada tanda baca titik ya. Berarti satu kalimat ya, akhirnya dimulai dari akhirnya titik ya. Akhirnya titik ya. Bisakah Pak dilanjutkan lagi? Bisa dengan kalimat selanjutnya. Dengan penggunaan tanda baca misalnya ada koma. Itu bisa kamu perhatikan pada kalimat yang kedua. Contohnya saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta, titik. Dalam hal ini secara tertulis dan lisan tentu penyampaiannya berbeda ya. Kalau secara tertulis bisa kita perhatikan ya, mana yang koma, mana yang titik. Sedangkan secara lisan ya, ketika kita nanti memberikan bahan bacaan kepada siswa, kan bakalan kamu akan lulus nih ya, mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Maka kamu bisa juga nanti menyebutkan tanda komanya itu. Contohnya tadi bisa kamu lihat, kamu lisankan aja, kamu ucapkan aja, saya membeli kertas, koma. Karena nanti ada siswa itu bertanya, Pak, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Ini mana komanya Pak, katanya. Ada itu siswa yang cerdas itu kalau seperti itu. Simakannya cerdas ya. Oke, kita kembali ke pokok bahasan selanjutnya. Setelah ada tanda titik, koma, dan selanjutnya titik koma. Contohnya itu matahari hampir terbenam. Titik koma, sinarnya yang kemerah-merahan. Titik koma, memantul di atas permukaan laut. Titik koma, indah sekali pemandangan ketika itu. Perhatikan pada kalimat pertama, yaitu pada penggunaan tanda titik, tanda koma, dan tanda titik koma tentu memiliki perbedaan. Dari yang ketiga ini kita perhatikan ini tepatnya pada kajian sastra, iya kan? Iya kan? Itu deh ya. Selanjutnya setelah pada pokok bahasan tanda titik koma itu dilanjutkan pada tanda baca titik dua. Kita sering memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, apa aja? Kursi, meja, lemari, apalagi? Alat perabot rumah tangga, kursi, meja, lemari. Mesin cuci, betul ya. Kompor, ya, apalagi? Banyak lagi lah ya. Ya, jadi yang mahasiswa ini pada tahu semua ya, karena memang disitulah pula apanya ya, kelebihannya ya. Kita kembali kepada pokok bahasan selanjutnya. Ya. Selanjutnya itu ada tanda penghubung ya. Se-Indonesia berarti menyatakan seluruh ya provinsi yang ada di Indonesia ya. Se-nya itu menyatakan provinsi yang ada di Indonesia. Yang menggantikan daripada kata-kata misalnya provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya hadiah kedua, ke dan dua itu harus dikasih tanda penghubung. Ini kita perhatikan pada penulisan skripsi. Ini yang kamu bentar lagi ya. Di situ ada di halaman depan, tahun pembelajaran 2018 garis miring 2019. Mana yang betul? Tanda penghubung kan? Ini kita perhatikan garis miring dia dibuat. Garis miring itu adalah atau. Jadi kita membacanya bingung ini 2018 atau 2019 dia nih. Seharusnya 2018 sampai dengan 2019. Pernyataan daripada garis penghubung itu yaitu sampai dengan. Pahami ini, Pak, bagaimana hal itu kalau sudah terjadi dan terlanjur terjadi? Ya sudahlah. Kita sebagai guru di bidang bahasa Indonesia nanti saling mengingatkan. Artinya ya sudahlah, itu bisa kita nanti merevisi. Bagaimana caranya? Anda buat sebuah karya ilmiah, Anda buat ini dia tentang analisis Anda. Itu sangat bagus sekali ya. Selanjutnya adalah tanda pisah ya. Tanda pisah dalam hal ini elips nanti bisa Anda perhatikan ya.
Lanjut pada konsep selanjutnya, masih ada beberapa hal lagi. Di sini ada penggunaan tanda baca. Sebelum sampai ke sini, silakan ada yang tanyakan. Ana, mana tahu? Cindy, sudah paham ya? Kalau saya bertanya, contoh lah ya. Pak, kalau ramai-ramai itu bagaimana Pak? Menggunakan tanda penghubung? Iya, seperti itu. Bagaimana dengan penulisan yang ada di WhatsApp? Ramai dua sama dengan. Benarkah itu? Itu yang perlu dianalisis untuk kamu nantinya ketika kamu nanti mengambil sebuah tema, bukan judul lah, tema mengenai analisis penulisan yang ada di media sosial. Ini Anda perhatikan. Hari ini Anda membahas tentang tanda baca. Tentunya Anda harus memiliki muatan luar atau akhir daripada kegiatan ini. Anda memahami, oh seperti ini dah ya, saya harus membuat ini, dan akhirnya nanti terbuatlah contoh yang baik untuk analisis saya nantinya untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Kita perhatikan pada konsep selanjutnya. Di sini ada tanda elips, tanda kurung, tanda tanya, tanda seru, ya, tanda kurung siku, tanda petik. Ini tanda petik dua. Ya, tentunya tanda petik dua ini ada maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuannya? Ini menyatakan bahwasannya, misal Anda melaksanakan kegiatan pramuka, tanda petik dua, temanya apa? Ini menekankan bahwasannya temanya itu misalnya menjunjung tinggi nilai-nilai pramuka, tanda petik pembuka, tanda petik penutup. Biasanya itu digaris, dibuat huruf tebal, ya, dan digaris miring. Ini menyatakan apa Pak? Menyatakan bahwasannya menekankan temanya seperti inilah dia, ya, bahwasannya pembaca pun memahami dan ada ketertarikan nanti para pembaca untuk ikut dari kegiatan kamu, dari kegiatan pramuka yang kamu laksanakan. Selanjutnya tanda petik tunggal, selanjutnya tanda garis miring dan tanda apostrof. Ya, sampai di sini silakan kalau ada yang tanyakan. Di sini ada penjelasannya yang memang nantinya saya akan memberikan penugasan kepada kamu sebelum mengakhiri materi kita ini. Ya, perhatikan pada slide selanjutnya. Ya, di sini ada pedoman pemakaian huruf. Itu dimulai daripada huruf abjad. Apa saja huruf abjad? Ya, Cindy, silakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal, Ana silakan. Huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Ada pernyataan menyatakan mengapa huruf vokal dan konsonan itu dibedakan, ada huruf mati dan ada huruf hidup. Apa penyebabnya? Ayo, Cindy. Karena ya, ketika Anda mengucapkan vokal A, I, U, E, O, ada nggak hambatan? Nggak ada. Ketika Anda mengucapkan huruf konsonan dental D, coba Anda ucapkan seperti huruf vokal, tidak ada hambatannya. Gitu kan? B, apalagi P, gitu kan? Jadi hal-hal itu harus bisa disiasati. Kamu ya bakalan mendapatkan gelar sarjana pendidikan jurusan bahasa Indonesia, ya. Itu ya, kita perhatikan kepada ini yang paling penting nantinya untuk Anda analisis, ya. Selanjutnya pada huruf konsonan tadi udah. Huruf diftong apa aja? Au, bangau, dan masih banyak yang lainnya, ya kan? Penggunaan yang memang bisa Anda perhatikan nantinya. Kapital apa maksudnya nih Cindy? Huruf besar. Maksud daripada huruf besar ini digunakan pada awal sebuah kata dalam sebuah kalimat ataupun paragraf dan wacana. Huruf tebal ini menekankan bahwasannya ada maksud dan tujuan nantinya. Di undangan, lampiran dibuat sap. Halnya apa? Undangan kegiatan pramuka, ditebalkan itu. Itu ada maksud dan tujuannya. Oke. Selanjutnya, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan yang memang sudah siang hari, kita harus masih semangat. Insya Allah beberapa menit lagi ya.
kita harus masih semangat karena nantinya dalam hal ini kegiatan pembelajaran itu kan harus ada umpan balik kepada saya dan kamu juga. Perhatikan kepada konsep selanjutnya pada slide selanjutnya mengenai penulisan kata. Anda bisa perhatikan ada kata dasar, kata berimbuhan. Perhatikan nih ya. Kata berimbuhan di sini ada singkatan dan akronim, setelah itu kata ulang, gabungan kata, angka dan lambang bilangan, setelah itu pemenggalan kata, partikel dan kata ganti dan kata depan. Nah, kata dasar contohnya Cindy apa? Saya. Kata dasar berarti kata yang memiliki makna rumah. Artinya tempat tinggal. Oke. Ditambah dengan imbuhan ditambah rumah menjadi sebuah keterangan di rumah, ditambah akhiran kan di rumah kan, ditambah rumah menjadi merumah. Logis enggak? Kalau tidak logis, jangan kamu buat sebuah makna tersendiri. Ditambah rumah, ditambah perumahan yang pasnya, yang sesuainya. Begitu ya. Singkatan dan akronim. Contohnya misalnya KADES. Itu bagian dari apa? KADES. Akronim kepala desa. Misalnya apa lagi? Singkatan singkatan itu apa contohnya? Hah? Polri itu bagian dari akronim. Apa pengertian singkatan? Terdiri dari 3 kata. UMN, Universitas Muslim Nusantara. Itu dia ya. Selanjutnya kata ulang. Misalnya apa? Contohnya kata ulang ini. Contoh berlari-lari. Kata ulang pun terdiri dari beberapa hal. Ada kata ulang yang tidak berubah bunyi, ada kata ulang yang berubah bunyi. Contohnya warna-warni, diulang tapi akhirannya berubah, A dan I. Kata ulang yang tidak berubah bunyi contohnya apa? Anak-anak, dia nggak ada berubah bunyinya. Selanjutnya gabungan kata, perhatikan digabung katanya itu. Contohnya apa? Silakan. Ana, silakan. Ada? Cindy? Gabungan digabung. Contohnya apa? Rumah besar. Sama halnya Pak dengan makna yang sebenarnya. Selanjutnya angka dan lambang bilangan. Selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini erat kaitannya ke morfem. Pemenggalannya ya, morfenemik kita sudah bahas semester yang lalu ya. Setelah itu partikel, ada partikel lah, kah, pergilah, itu diakhiri dengan tanda seru. Berarti apa tuh? Menyatakan sebuah keharusan tegas, pergilah, nah gitu. Nah seperti itu ya. Selanjutnya kata ganti dan kata depan ya. Ini sama halnya dengan nanti berimbuhan ya, dan kata ganti itu yang paling tepat dari apa nanti misalnya rumah, kata gantinya itu apa nanti bisa Anda analisis ya. Selanjut pada konsep selanjutnya ya, sampai di sini materi yang sudah kita bahas ya. Insya Allah pada pertemuan nanti ya, pertemuan selanjutnya kita hanya mengulang kaji. Akan tetapi sebelum mengakhiri materi ini saya akan memberikan penugasan. Silakan ambil buku catatannya ya. Yang pertama sekali ya, berikanlah contoh ya, berikanlah contoh. Saya ulangi penugasannya. Yang pertama, berikanlah contoh penulisan kata meliputi titik 2, 1 kata dasar. Anda buat contohnya ya. Ya, selanjutnya kata berimbu. Yang kedua kata berimbuhan. Yang ketiga itu singkatan dan akronim. Yang keempat itu adalah kata ulang. Ini saya acak aja ya. Yang kelima itu gabungan kata. Dan
angka serta lambang bilangan. Selanjutnya ya. Selanjutnya pemenggalan kata dan partikel. Nah, jadi beberapa contoh ini ya, satu misalnya kata dasar ini contohnya itu 2, paling sedikit 2. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuk katanya saja atau saya buat kalimatnya? Boleh Anda buat bentuk katanya saja atau Anda masukkan ke kalimatnya. Pahami ya? Ada yang tanya kan? Ada? Ya, sebelum kita mengakhiri, saya absen kita dari kemana ya? Dibawa sama Komting ya? Ya, yaudah nanti kalau Komtingnya nanti nanti kasih tahu dengan saya. Tapi ada lagi kah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada ya? Udah pas ya? Ya, baiklah, mari sama-sama kita lapaskan hamdalah pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ibadah dan bagian dari amal jariah kita nantinya, yang insya Allah atau mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua, baik dari saya yang membawakan dan juga bagi kamu yang menyimaknya. Nasrun minallah wa fathul karim wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita semua. Selainnya ada masuk lagi? Oke.